Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan renungan kita. Kita sudah di akhir renungan ini tentang Injil Kerajaan Sorga. Kita sudah bicara kemarin mengenai upah bagi orang Kristen yang dalam pengadilan Kristus itu dinyatakan sebagai pemenang, ya. Dia mendapat upah untuk memerintah di zaman berikut selama 1000 tahun untuk berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam melayani bumi ini, ya, supaya bumi ini bergerak nanti menuju bumi yang baru dan langit yang baru. Nah, pertanyaannya kita sudah tekankan dalam penghakiman gereja itu bahwa tidak semua orang Kristen yang lahir baru, yang bahkan yang melayani, ya, bahwa dia akan diterima nanti di pelayanan berikutnya. Jadi para pemenang itu orang yang dipanggil lahir baru, tapi dia dipilih juga dan dia setia. Nah, supaya nanti jangan kita berpikir bahwa para pemenang itu orang-orang yang hebat dalam dunia kekristenan, orang-orang yang jago dalam teologi, dalam khotbah, semua, bukan begitu, ya. Pemenang itu semata-mata kasih karunia dan karena dia ditentukan untuk itu. Nah, mari saya baca dulu Yakobus pasal 1 ayat 18. Saya pakai ILT, yang telah menentukan, ya, ditetapkan, ya, agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Jadi perhatikan di sini, ada sebagian orang Kristen ditetapkan menjadi buah sulung. Artinya orang-orang Kristen yang matang lebih dulu. Kalau buah sulung dalam konteks perjanjian lama itu suatu tuayan yang diambil sedikit, ya, dari tuayan berikut. Jadi kalau tuayan buah sulung itu yang sudah matang duluan, ya, seberkas saja yang sudah matang itu persembahkan kepada Tuhan. Nanti ada tuayan-tuayan berikutnya lagi, ya, yang matang berikutnya. Nah, dalam dunia kekristenan ini tidak semuanya orang Kristen itu ditentukan untuk matang lebih dulu, ya. Gereja itu, buah sulung gereja itu adalah orang-orang Kristen, anggota gereja yang tersebar sejak sepanjang dari zaman Pentakosta sampai sekarang ini. Kedatangan Tuhan nanti dituai oleh Tuhan Yesus, ya. Itu yang sudah matang lebih dulu. Itulah buah sulung gereja. Nah, buah sulung ini ditetapkan, ya, ditentukan. Setelah itu dia boleh melayani selama 1000 tahun. Berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja melayani bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Itulah dia para pemenang itu. Ya, jadi para pemenang itu sekali lagi saya tegaskan bukan orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang ditentukan. Dia dipanggil, dia Wahyu 17, tapi dia dipilih juga dan dia setia dalam ministrinya yang barangkali sangat sederhana karena dia jelas ada di luar kosmos kekristenan. Karena kita sudah bahas itu, kosmos kekristenan dikuasai setan penguasanya. Dan itu ditopang oleh ajaran Jebel Biar Nikolaus, ya, dalam denominasi ini sudah diterima nih ajaran ini. Jadi para pemenang atau buah sulung itu pasti di luar itu. Dia nggak akan ambil bagian dalam ajaran Jebel Biar Nikolaus, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau bahas satu perempuan lagi di kitab Wahyu, ya. Ya, kalau kita sudah bahas yang perempuan di Wahyu 12 itu yang melahirkan para pemenang. Wahyu yang 17-18 itu kita sudah bahas juga, itu bahwa itu dunia kekristenan, gereja pelacur. Satu lagi ada perempuan yang bahkan sangat sering disalah mengerti nih, yang disimbolkan kota Yerusalem baru. Nah, mari saya baca lihat pasal 21, pasal 22 ini dispensasinya sudah setelah 1000 tahun masuk satu zaman lagi, namanya zaman langit dan bumi yang baru, ya. Di sana juga mesti ada pelayanan. Udah kita lihat dulu sekarang. Siapakah kota Yerusalem baru itu? Ya. Nah, mari saya baca Wahyu pasal 21 bagian bawah ayat 9. Di sini, ya, ada seorang malaikat, datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh tawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Nah, dia datang ngomong sama Rasul Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Inilah dia perempuan yang ketiga yang saya bilang tadi itu, mempelai anak domba, ya. Nah, ayat 10, lalu dalam roh Rasul Yohanes itu disuruh lihat. Yang diperlihatkan oleh malaikat itu ternyata kota yang kudus, ya.
Yerusalem baru yang turun dari sorga. Jadi itu malaikat bilang, sini saya kasih tahu mempelai anak domba ya. Tapi yang ditunjukin kota Yerusalem baru. Karenanya kota Yerusalem baru itu adalah simbol daripada mempelai anak domba. Kota Yerusalem baru itu orang. Mempelai anak domba. Gereja itu, nanti kita akan lihat siapa ini mempelai anak domba ini. Yang penting dia itu kota Yerusalem baru, bukan kota jasmani. Ya, kadang-kadang kita sudah terbiasa. Banyak orang berpikir kota Yerusalem baru itu suatu kota Yerusalem yang nun jauh di sana, di langit dan bumi yang baru, itu suatu tempat jasmani. Barangkali ada apartemennya, itulah rumah Bapak. Ini kadang penafsirannya kadang tidak paham ya. Kota Yerusalem baru itu adalah orang. Itulah dia mempelai anak domba. Pertanyaan sekarang ya, siapakah mempelai anak domba ini? Ini kan dia istri daripada anak domba ini kan. Nah, mari kita melihat dulu sifat dasar daripada perjanjian antara Yahweh dengan Israel ya. Nah, ini saya baca dulu Yeremia 31 ayat yang ke bawah itu, 32 ya. Perhatikan ya, ini sifat dasar perjanjian lama, ini saya baca ya. Bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang terhadap perjanjianku ini, dia bicara perjanjian lama ini. Mereka telah melanggarnya walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Jadi sifat perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu sifatnya kayak suami dengan istri. Itu sebabnya kalau Israel menyembah berhala itu disebut berzina secara rohani. Ya. Tapi perjanjian baru itu sifat dasarnya bukan suami istri. Perjanjian baru itu sifat dasarnya bapa dengan anak. Itu sebabnya dalam surat-surat Rasul banyak bicara warisan. Warisan gereja perjanjian baru itu. Karena kalau anak sudah akil balik, ya, udah dewasa, baru dia nerima warisan. Ya. Warisannya apa? Itu yang ministrinya yang 1000 tahun itu warisan, ya. Tapi tidak semua anak kan sudah langsung dewasa, anak-anak Tuhan tuh, karena ada yang buah sulung yang kita bilang tadi, ya. Oke. Jadi sifat dasar antara Yahweh dengan Israel itu sifatnya suami istri. Perjanjian baru kita bapa dengan anak. Berarti mempelai anak domba ini itu seluruh orang Israel yang diselamatkan di zaman langit dan baru. Karena Paulus sudah bilang surat Roma bahwa setelah jumlah bangsa-bangsa lain masuk, seluruh Israel akan diselamatkan. Kapan? Bukan di zaman ini seluruh Israel diselamatkan. Bukan juga di zaman kerajaan 1000 tahun. Tapi nanti ketika di zaman langit dan bumi baru, semua Israel yang adalah istri daripada Yahweh, yang adalah mempelai anak domba, itu diselamatkan. Ya. Tapi bukan cuma Israel aja. Karena sudah perhatikan ini ya. Ya, yang pertama Israel tuh, mempelai anak domba itu seluruh anggota, seluruh keturunan Yakub, itu dia diselamatkan, ya. Nah, sekarang karena itu perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu nggak dibatalkan loh ya. Jadi tetap Yahweh sebagai suami Israel, ya. Nah, oke lah. Sekarang perhatikan ini. Siapa lagi selain Israel itu? Selain mempelai anak domba itu siapa lagi selain anggotanya seluruh Israel? Jawabnya di sini nih, perhatikan. Wahyu 21:9. Ini ada malaikat, seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Ini malaikat yang mendisiplin, ya, memberikan malapetaka yang terakhir untuk mendisiplin gereja ternyata. Coba perhatikan pasal 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat membawa ketujuh cawan itu. Ini sama yang malaikat yang ngomong sama Rasul Yohanes di sini, yang nunjukin mempelai anak domba, dengan yang mendisiplin Wahyu 17 ayat 18 itu perempuan pelacur dunia kekristenan. Nah, jadi kalau demikian kesimpulan sederhananya, mempelai anak domba ini adalah hasil daripada disiplin itu. Karena dunia kekristenan sekarang belum bisa memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, belum. Dia perlu didisiplin dulu, ya. Setelah dia didisiplin, barulah di zaman langit dan bumi yang baru dia mengambil bagian dalam mempelai anak domba itu. Di zaman langit dan bumi yang baru itu masih melayani gereja itu. Perhatikan ini bagian terakhir ya, Wahyu pasal 22 ayat 17.
Roh dan pengantin perempuan yang semua pelayan domba itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi air kehidupan masih ditawarkan terus di zaman langit dan baru. Ya, saya ringkaskan dulu. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali biasa disebut, maka buah sulung saja yang memerintah 1000 tahun. Itu orang-orang Kristen pemenang yang bukan hebat, orang-orang hebat bukan. Orang-orang yang dipanggil tapi dipilih, ditentukan untuk menjadi buah sulung. Dan dia setia. Dia di sini memerintah, sementara orang Kristen yang lain belum bisa. Masih banyak yang baik-baik, anak-anak Tuhan. Ada yang korupsiin uang gereja lah, macam-macam. Ada yang khotbahnya duit. Bagaimana bisa memerintah lagi? Orang hatinya, batinnya masih cinta uang, cinta hormat manusia, cinta jabatan. Yang nggak mungkin lah. Ya, dia belum siap. Kemudian, tapi setelah zaman kerajaan 1000 tahun, masuklah satu zaman berikut yang disebut zaman langit dan bumi baru. Disitulah berkumpul seluruh anggota Israel, mempelai domba itu anggotanya Israel, plus orang Kristen yang didisiplin selama zaman kerajaan 1000 tahun itu, yang belum bisa boleh memerintah. Ya. Jadi ingat sekali lagi ya, kedatangan Yesus yang kedua kali itu nggak langsung bawa semua orang Kristen masuk ke surga, nunjau di sana nyanyi-nyanyi, itu tipu aja itu. Nggak ada kita bicara begitu ya. Nah, setelah mempelai domba ini melayani di bumi langit yang baru di zaman itu sampai nanti dikatakan di pasal 21 tidak ada lagi maut. Ayat 4, 21 ayat 4. Ini zaman langit yang baru ya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Maut ini adalah upah dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu bukan neraka kekal. Itu tambahan dari Agustinus, diterima oleh Calvin, dan sekarang diterima oleh mayoritas. Ya, saya udah bikin tuh videonya tuh istilah aion atau olam, istilah Ibrani olam atau istilah Yunani aion itu sebenarnya zaman, bukannya kekal ya. Oke lah. Jadi setelah nanti mempelai domba ini melayani, maka bumi ini bergerak terus menjadi bumi yang baru dan juga langit yang baru. Akhirnya Bapa menjadi semua dan dalam semua, nggak ada lagi maut, nggak ada lagi upah dosa. Coba baca 1 Korintus 15 itu, begitu maut tidak ada, dikalahkan, musuh terakhir itu dikalahkan maut, maka Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya melalui semua ciptaan dan di dalam semua ciptaan. Ya, happy ending kan? Luar biasa ini. Inilah inti kabar baik kerajaan sorga. Tapi ingat ya, kedatangan Yesus kedua kali yang bisa disebut itu enggak membawa semua orang Kristus. Saudara dan saya perlu menghadap dulu pengajaran Kristus. Apakah kita ini ditentukan sebagai buah sulung atau tidak? Nanti kita lihat di situ ya. Haleluya. Amin.